Baiklah, mari kita lanjutkan dengan kisah yang lebih panjang dan mendalam pada malam ke-38. Kisah malam ke-38. Kisah raja yang terlena dan pedagang yang berani. Di negeri yang jauh, di sebuah kerajaan yang sangat makmur, hiduplah seorang raja bernama Zafir. Raja Zafir dikenal sebagai penguasa yang cerdas, kuat, dan bijaksana di masa mudanya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaannya tumbuh besar dan disegani oleh semua tetangganya. Tetapi seiring bertambahnya usia, Raja Zafir mulai menikmati kemewahan istana. Dan semakin hari, ia semakin malas dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Raja Zafir mulai menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada penasihat-penasihatnya, sementara ia menghabiskan waktunya dengan pesta-pesta dan kesenangan. Para menteri dan pejabat tinggi istana mulai melihat kelemahan sang raja dan mulai memperkaya diri mereka sendiri. Korupsi menyebar di seluruh negeri dan rakyat mulai menderita. Suatu hari, seorang pedagang muda bernama Rahim datang ke istana untuk menghadap Raja Zafir. Rahim adalah seorang pedagang yang terkenal karena keberaniannya dan juga karena ketulusannya dalam berdagang. Ia melihat bahwa rakyat mulai jatuh miskin dan kehidupan di kota-kota besar mulai memburuk karena keserakahan para pejabat istana. Rahim yang peduli dengan kerajaannya memutuskan bahwa ia harus berbicara dengan Raja Zafir dan memberitahukan situasi sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, ia tahu bahwa mengkritik seorang raja, apalagi seorang raja yang terbiasa dengan pujian, sangatlah berbahaya. Rahim harus menemukan cara untuk menyampaikan pesannya tanpa menyinggung harga diri sang raja. Dengan tekad yang kuat, Rahim mempersiapkan sebuah cerita untuk diceritakan kepada raja. Ketika ia dipanggil untuk menghadap, Rahim melihat Raja Zafir duduk di atas singgasananya, dikelilingi oleh menteri-menteri yang tersenyum lebar dan memuji setiap kata yang keluar dari mulut sang raja. Rahim membungkuk hormat dan berkata, "Yang mulia, izinkan hamba untuk menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan menghibur kita duka." Raja Zafir yang suka mendengarkan cerita-cerita menarik, mengangguk dan mempersilahkan Rahim untuk melanjutkan. Rahim memulai kisahnya. Kisah singa yang terlena dan rusa yang berani. Dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangat perkasa. Singa ini adalah raja dari semua hewan di hutan tersebut, dan ia dihormati oleh setiap makhluk yang hidup di sana. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, singa itu mampu menjaga ketertiban dan keadilan di hutan. Setiap hewan merasa aman di bawah perlindungannya, karena ia selalu melindungi mereka dari bahaya dan ancaman. Namun, seiring berjalannya waktu, sang singa mulai merasa puas dengan kekuasaannya. Ia berhenti berkeliling hutan dan mempercayakan urusan-urusannya kepada para serigala yang menjadi penasihatnya. Serigala-serigala itu, meskipun terlihat setia, mulai memanfaatkan kepercayaan sang singa. Mereka memeras hewan-hewan kecil, mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, dan menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Sementara itu, sang singa menjadi semakin malas dan sering tidur di sarangnya, terbuai dalam mimpi-mimpi kemegahan masa lalunya. Di tengah hutan, ada seekor rusa muda yang melihat ketidakadilan yang mulai merajalela. Rusa itu bernama Nuri, dan meskipun ia hanyalah seekor hewan yang lemah dibandingkan singa atau serigala, ia memiliki hati yang penuh dengan keberanian. Nuri tahu bahwa jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, hutan akan hancur, dan semua hewan akan hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Suatu hari, Nuri memutuskan untuk menemui sang singa. Dengan hati yang penuh tekad, ia berjalan ke sarang singa dan menunggu dengan sabar di luar pintu gua. Ketika singa akhirnya bangun dari tidurnya, Nuri membungkuk hormat dan berkata, "Wahai Raja Hutan, aku datang dengan sebuah permohonan. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang apa yang sedang terjadi di hutan ini." Sang singa yang jarang mendengar keluhan dari rakyatnya, mengangkat alis dan berkata, "Beraninya kau seekor rusa kecil datang ke hadapanku dan berbicara tentang urusan hutan? Apakah kau tidak takut aku akan memakanmu?" Nuri gemetar ketakutan, tetapi ia tidak mundur. "Yang mulia, aku memang hanyalah seekor rusa kecil, tetapi aku datang bukan untuk diriku sendiri. Aku datang demi seluruh hutan. Kau telah memberikan kekuasaan kepada serigala-serigala, dan mereka telah menyalahgunakan kepercayaanmu. Mereka memeras kami, hewan-hewan kecil, dan mengambil lebih banyak daripada yang layak mereka dapatkan. Jika keadaan ini terus berlangsung, hutan ini akan hancur, dan tidak ada yang tersisa untuk kau perintah." Singa itu, yang mulai terganggu oleh perkataan rusa, menggeram. "Apakah kau meragukan kemampuanku sebagai raja?
Aku masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun yang melawanku. Nuri menjawab dengan tenang, "Wahai raja yang perkasa, aku tidak pernah meragukan kekuatanmu. Tetapi, jika kau terus tertidur dan membiarkan para serigala memimpin atas namamu, mereka akan menghancurkan hutan ini. Dan ketika kau bangun, sudah terlambat untuk memperbaikinya." Sang singa termenung. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berpikir tentang apa yang terjadi di hutan. Ia mulai memperhatikan bahwa hutan yang dahulu hijau dan subur sekarang tampak kering dan gersang. Hewan-hewan yang dahulu berlarian dengan bebas kini hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Setelah merenung, sang singa menyadari kebenaran dari kata-kata rusa itu. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengaum dengan keras, memanggil para serigala ke hadapannya. Ketika serigala-serigala itu datang, singa menuntut penjelasan atas tindakan mereka, dan mereka pun tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan dan keserakahan mereka. Singa itu, dengan kemarahannya yang meluap, mengusir para serigala dari hutan dan mengambil kembali kendali atas kerajaannya. Ia berjanji untuk tidak lagi tertidur dalam kemewahan, melainkan akan memimpin dengan bijaksana dan melindungi semua makhluk di hutan. Hewan-hewan kembali hidup dengan damai, dan hutan pun menjadi subur kembali. Setelah Rahim menyelesaikan kisahnya, Raja Zafir terdiam. Ia tahu bahwa kisah itu adalah sindiran halus tentang dirinya sendiri dan para pejabatnya yang korup. Ia tersadar bahwa ia telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai raja dan membiarkan kerajaannya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak jujur. Dengan hati yang penuh penyesalan, Raja Zafir berterima kasih kepada Rahim atas keberaniannya. "Kisahmu telah membuka mataku," kata raja. "Aku tidak akan membiarkan kerajaanku hancur karena kelalaianku sendiri." Raja Zafir segera memanggil para pejabat istana dan memerintahkan penyelidikan atas tindakan mereka. Mereka yang terbukti korup diusir, dan raja kembali memimpin kerajaannya dengan kebijaksanaan yang sama seperti saat ia muda. Rakyat mulai kembali makmur dan kerajaan kembali makmur di bawah pemerintahan yang adil. Syahrazad menutup kisahnya dengan lembut, dan Raja Syahriar yang mendengarkan dengan penuh perhatian merasa sangat terkesan dengan pelajaran yang terkandung dalam kisah tersebut. "Kisah yang penuh makna," ujar raja. "Aku berharap semua penguasa dapat mendengar kisah ini dan belajar darinya." Syahrazad tersenyum. Paduka kisah-kisah adalah cerminan dari kehidupan. Jika Paduka mengizinkan, besok malam akan ada kisah lain yang akan membuat hati Paduka terhibur. Dan demikianlah malam ke-38 berakhir, dengan Syahriar yang menantikan malam berikutnya, dengan rasa penasaran yang dalam.